Halo semuanya, sebelumnya terima kasih sudah mau menonton tugas sumatif kita. Tapi sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Aku Ferili dan teman aku. Aku Denis. Nah, kita akan mempresentasikan mengenai case study dengan perusahaan Apple mengenai Sustainable Development Goals atau singkatannya adalah SDG. Jadi kita mulai dulu dengan background perusahaannya. Jadi perusahaan ini didirikan pada 1 April 1976 oleh 3 orang. Ada Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne di Cupertino, California dengan visi untuk menciptakan komputer pribadi yang mudah untuk digunakan. Produk pertamanya itu komputer sederhana buatan Wozniak. Lalu diikuti di tahun selanjutnya 1977 mereka juga bikin lagi komputer dengan desain yang praktis, dengan grafis warnanya, dan itu buat mereka sukses besar. Dan kita bakalan, sebenarnya kita bakalan bahas keseluruhan, tapi kita kalau misalnya mau lebih spesifik, kita bakalan bahas tentang iPhone. Oke, terus selanjutnya aku mau membahas mengenai SDG. Jadi secara sejarah singkatnya ini, bermula dari konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, di mana negara-negara mengadopsi Agenda 21 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda 21 adalah rencana aksi komprehensif yang tidak mengikat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21. Lalu selanjutnya pada tahun 2000, PBB meluncurkan Millennium Development Goals atau MDG yang fokus mengatasi kemiskinan dan masalah sosial hingga 2015. Setelah itu pada 2015, SDG resmi diadopsi oleh 193 negara anggota PBB sebagai kelanjutan MDG dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang holistik dan inklusif. Ini tuh bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian planet hingga 2030. Nah, SDG juga punya 3 tujuan, yaitu yang pertama lingkungan ataupun environmental. Nah, ini tuh mengurangi dampak lingkungan seperti perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua ada sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial seperti hak asasi manusia yaitu HAM, kondisi kerja yang layak, dan kesetaraan. Lalu yang ketiga ada governance, yaitu tata kelola, di mana meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik dalam organisasi. Nah, di sini kita ada disclaimer. Intinya dalam isi disclaimer ini, kita tuh membuat video tugas ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak perusahaan Apple, tapi untuk kepentingan akademis kita. Nah, jadi SDG juga didukung oleh perusahaan Apple melalui yang pertama adalah Carbon Footprint Reduction and Clean Energy, yaitu pengurangan jejak karbon dan energi bersih. Apple telah berkomitmen mencapai netral karbon di seluruh rantai pasok dan produknya pada tahun 2030. Mereka mempercepat penggunaan energi terbarukan dengan mengajak lebih dari 175 pemasok menggunakan 100% energi bersih. Nah, yang kedua itu, SDG juga bisa didukung dengan cara Recycle Materials and Waste Management, yaitu material daur ulang dan pengelolaan limbah. Sekitar 24% bahan dalam produk Apple berasal dari sumber daur ulang atau terbarukan. Apple itu fokus menggunakan material yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi limbah lewat program Zero Waste pemasok serta 99% kobalt dalam baterai mereka itu didaur ulang. Jadi menjaga sumber daya alam yaitu SDA dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, lalu yang terakhir juga, perusahaan Apple bisa mendukung SDG dengan lewat ekosistem preservation and clean water, yaitu pelestarian ekosistem dan air bersih. Jadi Apple memulihkan dan melindungi hutan yang bersertifikat lestari dan ekosistem asli serta berkontribusi pada penghematan air bersih melalui program seperti Restore Fund dan Supplier Clean Water Program, membantu menjaga keseimbangan ekologis dan aksesnya air bersih. Nah, setelah adanya mendukung SDG, perusahaan Apple juga masih ada untuk menghambat
SDG. Dengan cara yang pertama itu bisa impact of the electronic industry and consumerism. Nah, di mana dampak industri elektronik dan konsumerisme ini membuat Apple itu memiliki banyak kemajuan dalam pengurangan emisi dan penggunaan energi bersih. Produksi perangkat elektronik secara umum tetap memiliki dampak kepada lingkungan, termasuk penggunaan SDA ataupun sumber daya alam juga yang intensif serta e-waste. Konsumerisme gadget yang tinggi bisa menyebabkan produksi massal dan penumpukan limbah elektronik yang sulit untuk dikelola. Nah, buat solusinya sendiri, jadi kita bakalan selanjutnya tuh bakalan ada ketemu 3 permasalahan lagi. Jadi aku bakalan ngasih solusi sebagai misalnya kalau kita diberi kesempatan sebagai pemimpin perusahaan dan juga ada analisis SWOT-nya. Buat permasalahan yang ini, solusi yang bisa kita kasih itu Apple tuh perlu ngeluarin budget lebih buat mengatasi permasalahan limbah elektronik ini. Di mana kalau memang benar-benar mereka peduli terhadap lingkungan, mereka bakalan bertanggung jawab atas limbah-limbah yang mereka hasilkan. Dan salah satu cara yang paling memungkinkan buat mereka lakuin itu dengan adanya mungkin kita meningkatkan kualitas si iPhone-nya ini dan juga kita bisa nurunin harga perbaikan iPhone ini karena harga perbaikannya itu cenderung mahal di mana orang-orang tuh lebih milih buat beli produk yang baru dibanding buat ngebenerin karena harganya 11-12. Dari situlah kenapa bisa lebih banyak nih limbah-limbah baru dan ya numpuk-numpukin produksinya mereka sih jatuhnya. Buat analisis SWOT-nya, yang pertama, mereka tuh buat stage-nya, mereka bakalan ngurangin dampak negatif yang dihasilkan dan juga nggak ngebuang banyak limbah-limbah elektronik dari produk tersebut. Karena kan iPhone itu jadi lebih awet kan. Terus juga mereka bakalan mengurangi orang-orang yang ganti handphone segampang itu karena terdapat perubahan harga di dalam sistem perbaikan iPhone. Tapi buat kelemahannya itu biaya yang dikeluarkan akan berkali-kali lipat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka pasti harus mulai dengan rancang ulang produknya kan. Terus mereka juga masih harus menguji ketahanan produk, dan itu pasti bukan cuma sekali, itu bakalan direvisi berkali-kali. Jadi kita harus benar-benar mastiin di mana improvement yang mereka buat tuh nggak sia-sia, benar-benar teruji di sisi ketahanannya. Tapi buat peluang yang kita dapat, iPhone bakalan lebih banyak minatnya karena orang-orang menantikan kualitas daya tahannya yang lebih kuat atau bahkan mereka juga senang gitu karena buat memperbaiki HP ini tuh nggak semahal itu lagi. Tapi kita juga ada ancamannya di mana kalau misalnya perusahaan lain udah lebih dulu ngelakuin hal tersebut, ya itu bakalan bahaya buat perusahaan Apple ini. Terus juga biaya yang dikeluarin kan nggak kecil ya. Kalau misalnya nanti di ending gak sesuai sama rencana kita, misalnya entah kayak orang-orang gak mau beli, gak tertarik, karena kan harganya pasti dimahalin dong. Dari sisi kualitas lebih bagus. Terus juga nanti benefit yang kalian dapat kalau misalnya mau perbaikin iPhone sendiri lebih murah. Jadi bisa aja orang-orang tuh nggak mau ambil produk ini yang mending produk-produk lain. Ya itu bisa ngalamin kerugian bagi perusahaan. Oke, dan selanjutnya ada juga penghambatannya yang kedua yaitu dependence on materials of mining, yaitu ketergantungan pada material tambang. Walaupun Apple menggunakan material daur ulang, produknya masih bergantung pada bahan tambang yang ekstraksinya dapat merusak lingkungan dan menyebabkan isu sosial di negara produsen bahan baku. Oke, jadi buat solusi dari permasalahannya ini, kita tuh bisa benar-benar maksimalin penggunaan barang-barang daur ulang ataupun energi-energi terbarukan, contohnya kayak tenaga surya, sumber tenaga dari angin maupun air, terus juga
kan iPhone 15 ya, mereka tuh udah 75% buat aluminiumnya itu pakai yang daur ulang. Tapi kenapa mereka nggak bikin jadi 100% aja? Jadi benar-benar mendukung di mana mengurangi bahan-bahan tambang baru gitu. Dan itu bakalan berdampak lebih besar kan buat lingkungan, lebih bagus gitu. Dan buat analisis SWOT-nya, yang pertama itu Strange mereka bakalan menjadi inovasi yang mereka membuat inovasi di mana mereka tuh bisa menghemat bahan-bahan yang mereka perlukan karena dasarnya kan itu mereka menggunakan produksi-produksi sebelumnya, tapi mereka olah lagi, mereka juga pasti pilih-pilih lagi, nggak bakalan sembarang ngambil yang misalnya emang rusak gitu-gitu, enggak. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Terus buat kelemahannya, mungkin ada beberapa orang yang nganggap ini sebagai barang bekas. Karena kan ini ngambil barang-barang sebelumnya, produksi-produksi sebelumnya, ya bahan-bahan baku sebelumnya. Terus juga pihak dari perusahaan Apple sendiri bisa aja kewalahan sama proses pengerjaannya. Karena banyak hal yang perlu kita perhatiin. Dari misalnya buat ngolah lagi biar benar-benar proper. Misalnya buat keluaran terbarunya nanti gimana. Karena kan kalau misalnya mereka udah pakai embel-embel daur ulang, tapi ternyata kualitasnya masih gitu-gitu aja, atau bahkan lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya, itu bakalan jadi ancaman juga bagi mereka. Tapi peluang yang mereka dapat, kalau misalnya ini berhasil, mereka bakalan menjadi ponsel pertama di mana 100% eh, menggunakan hasil daur ulang. Jadi kualitasnya juga berarti kita perlu perhatikan dan kita tingkatkan biar bisa menarik banyak perhatian publik. Tapi buat ancamannya, pasti kesulitan mengelola, terus juga kita harus melawan perspektif orang-orang yang nganggep ini mungkin inovasi bisa aja dianggap produk cacat juga karena menggunakan bahan-bahan daur ulang itu. Oke, dan selanjutnya, yang ketiga alasan mengapa perusahaan Apple tuh bisa aja menghambat SDG yaitu karena greenhouse gas emissions from industrial processes, yaitu emisi gas rumah kaca dari proses industri. Jadi Apple itu berupaya mengurangi emisi karbon, namun sayangnya aktivitas produksi semikonduktor dan layar yang digunakan Apple tuh masih menghasilkan gas rumah kaca yang sangat kuat. Jadi prosesnya tuh tetap menjadi tantangan besar untuk mencapai target SDG terkait aksi iklim. Nah, buat solusinya, kita bisa paduin dua solusi yang sebelumnya aku sebutin, dari kita ngeluarin budget lebih, terus juga kita maksimalin daur ulang, dari kita gabungin dua itu aja sebenarnya udah ngasih dampak yang signifikan kalau buat mengatasi global warming, mengatasi gas rumah kaca. Tapi buat bikin ini lebih berdampak besar lagi, kita bisa pakai cara kita ajak perusahaan lain buat kerjasama. Di mana yang aku temuin ya, kerjasama perusahaan Apple tuh baru fokusnya kayak ke Sony, LG Innotech, di mana itu memang fokus ke produknya, bukan ke dampak akhirnya gimana. Nah, buat analisis SWOT-nya, Strange-nya itu mereka bakalan punya dana yang besar buat ngupayain yang terbaik buat ngurangin gas rumah kaca. Karena ya mau gimana pun ini juga dunia harusnya kita jaga bersama-sama, di mana kalau ada masalah ya kita atasin sama-sama. Tetapi kelemahannya pasti terdapat visi dan misi yang berbeda di setiap perusahaan. Jadi bisa aja kerjasama ini gak berjalan dengan lancar. Tapi peluang yang kita dapetin, perusahaan-perusahaan ini bisa dilihat baik gitu sama orang-orang karena mereka tuh ternyata peduli loh sama lingkungan. Dampak yang mereka hasilkan juga pasti jauh lebih besar karena pergabungan perusahaan-perusahaan lain bukan cuma sekedar Apple doang. Tapi ada juga ancamannya. Kalau in case kerjasama ini gak berjalan lancar, pasti ada isu-isu terbaru, rumor-rumor terbaru yang itu bisa ngancurin reputasi tiap perusahaan mereka. Jadi, sekian dari kelompok kami. Sekali lagi kita tekenin ini buat tugas penilaian tugas ekonomi kita doang. Jadi kalau memang jatuhnya kita nggak
jatuhnya menyinggung, itu tuh kita sebenarnya nggak ada niat buat ngejatuhin perusahaan, dan mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung. Pokoknya segala kelalaian yang kita buat, kita minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih.